Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pekerja sebuah percetakan Jalan Ahmad Yani, Kota Medan terjatuh dalam lubang sedalam 3 meter. Pelaku koboi yang meletuskan senjata di antara kerumunan pekerja di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka. Satu kilogram sabu-sabu disita tim Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Asahan saat meringkus 4 tersangka sindikat peredaran narkoba. Seorang pekerja sebuah percetakan Jalan Ahmad Yani, Kota Medan terjatuh dalam lubang sedalam 3 meter. Korban terperosok saat lantai tempatnya berdiri tiba-tiba ambles. Wagiman, seorang pekerja percetakan di Jalan Ahmad Yani, Kota Medan, terperosok ke lubang sedalam 3 meter di tempatnya bekerja pada Jumat petang. Lantai tempat korban berdiri dekat dengan toilet yang tiba-tiba ambles. Korban tidak sempat menyelamatkan diri. Belasan petugas pemadam kebakaran Kota Medan berusaha mengevakuasi. Upaya penyelamatan sempat mendapat beberapa kendala. Kendala karena ini bangunan dekat dengan sungai ya. Bangunan dekat dengan sungai, jadi kita berlomba dengan waktu berhubung saat ini keadaan sungai juga airnya sedang naik tadi, jadi kita kondisi cuaca juga saat ini mendung. Kita berlomba dengan waktu dan cuaca juga jelang petang ya, semakin gelap, jadi kita berlomba untuk bagaimana bisa mengevakuasi korban dan tim juga bisa melakukan penyelamatan dengan baik. Dalam waktu 2 jam, petugas berhasil mengevakuasi korban. Saat ditemukan tim penyelamat, kondisi korban masih dalam keadaan sadar, namun terdapat luka parah di kepala. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Proyek drainase pemerintah Kota Medan memakan korban. Seorang pekerja meninggal dunia tertimpa kren atau derek jangkung yang patah. Sanksi telah diberikan pada penanggung jawab proyek karena ditemukan unsur kelalaian. Seorang petugas yang memasang UDIS dalam proyek pembangunan drainase di Medan tewas tertimpa derek jangkung pengangkut UDIS di kawasan Jalan Selamat, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 4 Oktober. Saat operator derek jangkung hendak menurunkan UDIS dari atas mobil. Namun diduga terjadi kelalaian yang mengakibatkan beton drainase UDIS terjatuh. Derek jangkung langsung menghantam kaca dan mengenai wajah korban selaku operator. Pada saat pengerjaan drainase, seluruh pekerja tidak mengenakan alat pengaman keselamatan, sehingga dinas terkait memberikan teguran dan sanksi kepada penanggung jawab lapangan. Pelaksananya kita tegur karena operator tidak pada saat kejadian itu tidak menggunakan K3. Nah, makanya kita sudah tegur, sudah sampaikan teguran, dan untuk lain kali jangan seperti itu. Dan situ kita sudah sampaikan ini kepada pelaksana, dan pelaksana bertanggung jawab terhadap semua kejadian tersebut. Poin kecilnya tidak diperhatikan, seperti tadi K3-nya, yang tadi saya tegur, masalah kebersihannya, truk-truknya itu harus dikontrol juga. Nah ini yang saya sudah sampaikan kemarin, dan ini tadi saya masih juga, jadi tadi saya nggak kesel sebenarnya, jadi saya sampaikan tadi. Penyelesaian pekerjaan proyek memang penting, tapi yang terpenting adalah keselamatan para pekerja dan warga sekitar proyek. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Sumatera Utara menangkap 1 unit kapal ikan berbendera Malaysia yang mengangkut 127 karung pakaian bekas di perairan Pantai Gading. Kapal ditinggalkan 3 orang pelaku dalam keadaan bocor dan nyaris tenggelam.
Sebanyak 127 karung pakaian bekas atau balpres asal luar negeri diamankan petugas saat patroli rutin di kawasan perairan Pantai Gading, Desa Karanggading, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Kamis 5 Oktober lalu. Ratusan karung pakaian ditemukan di satu unit kapal ikan KM Bintang GT-31 berbendera Malaysia yang telah ditinggalkan nahkoda dan anak buah kapal. Kapal ditinggalkan dalam keadaan nyaris tenggelam akibat kebocoran. Ada kapal yang ditemukan oleh masyarakat di Pantai Gading tersebut. Nah, itu kami memberitakan kepada anggota untuk turun ke TKP. Dan sampai di TKP ternyata nahodanya sama ABK-nya sudah tidak ada di kapal. Lalu kami perintahkan untuk anggota agar mengamankan BB tersebut dan langsung kita perintahkan diboyong ke komando. Seluruh barang bukti yakni 127 balpres, 1 unit kapal ikan, 1 bandel dokumen kapal, dan 3 buah buku pelaut diamankan di dermaga Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Sumut. Salah satu buku pelaut merupakan milik warga Desa Lalang, Kabupaten Batubara berinisial F yang menjadi nahkoda kapal. Seluruh barang bukti balpres juga langsung diserahkan ke Bea Cukai Belawan untuk dimusnahkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Medan akan membangun overpass atau jalan layang di depan stasiun kereta api Kota Medan. Infrastruktur jalan layang untuk mengatasi kemacetan ini akan menelan biaya 67 miliar rupiah. Rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan di sekitar proyek yang akan dilakukan. Kemacetan di Kota Medan makin meningkat seiring dengan lajunya penambahan jumlah kendaraan, sementara lahan jalan tidak mencukupi. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Kota Medan adalah membangun overpass atau jalan layang. Rencananya Pemkot Medan akan membangun jalan layang di kawasan Lapangan Merdeka. Lokasi proyek dimulai di dekat titik 0 km pusat Kota Medan, salah satu titik kemacetan terparah terutama pada pagi dan sore hari. Pembangunan jalan layang akan dimulai dalam bulan ini dan ditargetkan selesai dalam 15 bulan. Pembangunan overpass ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Proyek jalan layang ini akan menelan biaya 67 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Medan. Ya, bongkar lagi ini overpass nanti akan mensupport pertama untuk kelancaran lalu lintas. Tapi kalau selesai ya, sebelum selesai pas pembangunan overpass ini tentunya bukan memperlancar, tentunya ada sedikit pengalian arus nantinya, ada sedikit penutupan pengecilan jalan. Nanti mudah-mudahan setelah selesai akan memperlancar arus lalu lintas. Jalan layang ini akan memiliki panjang 231 meter dan lebar 12 meter. Overpass itu nantinya akan memiliki 3 right-of-way row atau 3 ruang milik jalan. Dampak dari pembangunan jalan layang ini, Dinas Perhubungan Kota Medan akan melakukan rekayasa lalu lintas, seperti di Jalan HM Yamin, Simpang Jalan Jawa, dan Jalan Gaharu. Di seputar lokasi proyek, rekayasa lalu lintas juga dilakukan di seputar Jalan Stasiun Medan, di ruas jalan yang berdekatan dan saling terpaut. Pengalihan dan penutupan ruas jalan mulai dilakukan pada 13 Oktober mendatang. Underpass Jalan M Yamin, terus kemudian juga overpass stasiun. Nah, untuk itu terhitung nanti hari Jumat pada tanggal 13, tepatnya pada pukul 22.00 WIB, kita beserta jajaran kepolisian, Satpol PP dan instansi terkait lainnya juga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan pengalihan arus. Sementara untuk underpass overpass di jalan stasiun ini juga akan kita lakukan penutupan di barisan. Jadi kita diskon 66 sehingga kita harapkan semuanya lurus. Simpang BRI, Rio dan meneruskan ke Pemerintah Kota Medan akan mensosialisasikan rekayasa lalu lintas, penutupan dan pengalihan jalan
Masyarakat diminta untuk mengikuti dan memahami sehingga bisa mencari jalan alternatif. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.